Tahukah kamu, sejarah mencatatnya sebagai peristiwa, tapi mereka yang mengalaminya menyebutnya pengkhianatan. Di barat Nusantara, berdiri kerajaan Sunda, tanah yang menjunjung kehormatan di atas segalanya. Seorang raja yang percaya bahwa kehormatan lebih berharga dari kehidupan. Dia Pitaloka bukan hanya seorang putri, tapi simbol harapan yang tak menyadari takdirnya. Di timur, berdiri kekuatan terbesar di Nusantara, Majapahit. Di balik kejayaan itu, berdiri seorang raja muda, Hayam Wuruk, yang menginginkan persatuan, bukan kehancuran. Namun di balik keputusan itu, ada ambisi yang jauh lebih besar. Gajah Mada, undangan pernikahan dikirim, namun maknanya tidak pernah benar-benar sama. Dengan penuh harapan, rombongan Sunda memulai perjalanan panjang. Tanpa mengetahui, mereka sedang menuju takdir yang berbeda. Mereka tiba di Bubat, tempat yang tampak tenang, namun menyimpan awal dari tragedi. Tidak ada penyambutan, tidak ada kehormatan, hanya keheningan yang terasa salah. Di dalam istana, keputusan telah dibuat tanpa kompromi, dan akhirnya kebenaran itu diungkap. Bagi mereka, ini bukan permintaan, ini adalah penghinaan. Di tengah ketegangan itu, ada satu hati yang mulai memahami akhir dari semua ini. Hanya ada dua pilihan, menyerah atau mati dengan kehormatan. Dan dalam satu detik, semuanya berubah menjadi kekacauan. Tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi kata-kata, hanya bertahan atau mati. Di tengah kekacauan, mereka tetap berdiri, bukan untuk menang, tapi untuk kehormatan. Namun, keberanian tidak cukup. Satu persatu, mereka mulai jatuh. Pada akhirnya, hanya satu yang tersisa, seorang raja yang menolak menyerah. Dan dengan sisa kekuatannya, ia memilih untuk maju, bukan mundur. Dan di detik itu, sejarah berubah selamanya. Dan di antara semua itu, ada satu hati yang hancur melihat segalanya. Di tengah kehancuran, ia membuat keputusan yang akan dikenang selamanya. Dan di saat semua telah hancur, dia Pitaloka memilih jalan terakhir untuk menjaga kehormatan yang tersisa. Dan dalam keheningan, ia menghilang, meninggalkan dunia yang telah kehilangan segalanya. Ketika semuanya berakhir, tidak ada pemenang, hanya kesunyian dan kehilangan. Di balik kemenangan, ada penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang tetap berdiri tanpa kata. Waktu berlalu, tapi luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam bayangan sejarah. Sejarah yang kita kenal mungkin bukan seluruh kebenaran. Bagaimana jika semua ini bukan kesalahan, tapi rencana yang sudah disiapkan sejak awal? Dan mungkin kisah ini tidak pernah benar-benar berakhir. Karena bagi mereka yang mengalaminya, ini bukan sejarah, ini adalah pengkhianatan.